Kita lanjut dari tutorial sebelumnya, kita udah punya player dan background. Saya akan coba tambahkan beberapa komponen yang dipakai untuk membuat game kita lebih menarik. Kemudian kita pilih yang PNG, kemudian cari yang meteor. Saya akan menambahkan beberapa meteor. 1, 2, 3, 4. Kayaknya cukup. Saya coba masukin ini ke sini. Saya buat folder baru di sini, sprite. Kemudian saya kasih buat folder dengan nama meteor. Yang ini kita pindahin ke folder meteor tadi ya. Saya akan coba drag satu meteor objek ini ke sini. Kemudian order layernya saya kasih 1 supaya dia berada di atas background. Kemudian saya mau posisinya di 0 semua, 0 supaya dia di tengah. Oke. Dan saya coba tarik ke atas sisi sini. X-nya saya kasih nilai 0 juga. Oke, selanjutnya saya akan buat tag. Saya kasih nama meteor. Save, kemudian balik lagi ke sini, kemudian kita kasih nama meteor. Kasih tag dengan nama meteor maksud saya. Oke, jadi skenario-nya seperti ini. Nanti si meteor ini dia akan secara random turun ke bawah dan akan menjadi obstacle yang harus dilewati atau mungkin juga boleh ditembak nanti sama si player ini. Gitu. Jadi apa yang kita lakuin, kita akan membuat si meteor ini melaju atau turun ke bawah. Dan nanti juga seolah-olah si player ini maju gitu ke atas, padahal sebenarnya yang bergerak adalah si meteornya yang bergerak. Tapi seolah-olah kalau kelihatan nanti di gamenya dimainin, ini kayak si pesawat ini adalah melaju terus gitu ke sumbunya ke atas. Seperti biasa kita kasih komponen bolt, kemudian flow machine, kemudian kita pilih new. Kemudian saya kasih namanya meteor. Save, kemudian kita masuk ke flow graph. Saya belum butuh yang start. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita seperti biasa transformnya akan kita translate ke bawah. Oke. Kita unit, kemudian transform, cari yang translate. Oke, kemudian flow-nya ke sini. Jadi teman-teman kalau pengen melihat detail dari sebuah unit, teman-teman bisa klik di sini, kemudian pilih graph inspector. Nanti di sini ada keterangannya, kayak info-nya ini flow, targetnya transform, kemudian input-inputnya maksud saya di sini ada X, dia bernilai float, Y bernilai float, Z bernilai float, dan exit ini untuk menuju ke flow selanjutnya kayak gitu. Jadi apa yang kita butuhin? Kita butuh formula. Kemudian saya kasih inputnya 3. Kemudian kita isi dengan vektor 2 up. Kita coba lihat ini ada shorthand for writing vector 2.
01. Jadi karena ini up, dia sebenarnya nanti jika dikalikan dengan delta time dia akan ke atas. Maka kita harus menegasikan si vektor 2 tersebut. Kita masukin ini ke A, kemudian ini kita cari yang float literal. Saya kasih value negatif 1. Kemudian seperti biasa kita variabel ketiga atau input ketiga kita pakai time, delta time. Oke, selanjutnya inputnya kita masukin ke sini. Kayaknya keliru, kita nggak pakai ini, kita pakai yang translate tapi yang relative to. Translate. Nah, ya ada to-nya. Kemudian input ini output saya dari formula tadi kita masukin ke translationnya kayak gitu. Kita delete aja, kita delete, kemudian flow-nya narik ke sini. Formulanya simple seperti yang saya bilang tadi, jadi hanya A dikali B dikali C. Oke, kita coba cek, kita coba play. Ya, meteornya sudah bergerak. Oke, selanjutnya kita akan memperbanyak si meteor-meteor ini supaya lebih banyak aja di si komponen di gamenya. Sebelumnya kita rename dulu ini, kasih nama tentu saja meteor. Saya akan coba grouping, saya bikin create empty. Saya kasih nama meteors ya mak. Kemudian si meteor ini saya seperti biasa saya pengen ini di 0 0. Z-nya kita biarin, kemudian meteor ini saya taruh ke sini. Oke, selanjutnya adalah saya akan copy paste atau duplicate aja, duplicate. Kemudian saya tarik ke sini, saya kasih jarak. Kemudian duplicate lagi, kemudian duplicate lagi. Jadi sesuai ini ya, sesuai kehendak teman-teman aja. Kalau saya bikin ini di sini, ini juga saya coba duplicate juga. Duplicate ke atas. Kemudian kita coba ganti-ganti. Saya pakai yang meteor ini, kemudian ini meteor ini, yang ini kita yang meteor ini. Jadi silakan teman-teman berkreasi sendiri. Kita coba preview. Selanjutnya kita akan membuat meteor-meteor ini random posisi X-nya supaya kelihatan lebih menarik aja, karena kita nanti akan membuat mode gamenya endless gitu. Jadi ya faktor random ini sangat penting di game-game seperti itu. Kita akan coba membuat random. Oke, yang pertama saya bakal bikin game objek baru. Saya kasih nama misalnya background looper. Saya kasih di 0 terlebih dahulu. Kemudian saya kasih buat komponen baru dengan nama BG looper juga deh. Jadi yang pertama kita harus mempopulate dulu semua
game object meteor ini. Jadi saya butuh ini di event start. Kemudian saya coba tambahkan unit dengan nama find game object with tags. Jadi yang objects yang jamak. Kemudian start ke sini. Kemudian tagnya kita coba cek. Tagnya meteor ya. Jadi kita masuk ke BG Looper, kemudian tagnya meteor. Jadi kita butuh list add list item. Kemudian ini ke sini, kemudian flow-nya kita taruhin ke sini. Kemudian ini kita coba lihat di graph inspector-nya item object to add. Oke, saya coba bikin variabel dulu di sini. Saya bikin variabel di scene. Kemudian saya kasih nama meteor. Tipenya game object. Kemudian kasih cari yang meteor. Tarik ke sini. Kemudian ke sini. Kemudian habis ini kita habis kita populate si game object-nya tadi, meteor tadi, maka kita akan simpan di variabel yang ada di scene. Di sini makanya saya coba bikin lagi variabel dengan nama meteors. Dan tipenya Autelis. Kemudian saya tambahkan unit lagi. Set variables. Set variable seed. Kemudian pilih yang meteors. Kita coba lihat dulu inputnya atau si vektornya. Inputnya dia objek yang akan kita tambahin ke sini, kemudian flow-nya kita ke sini. Oke, kita coba pastiin apakah si meteor tadi masuk ke list ini atau enggak. Kalau berhasil harusnya di sini objeknya dia ada gitu. Play. Kemudian lihat sih. Nah, ini udah kita populate di di variable meteors. Selanjutnya seperti yang kita rencanakan tadi, kita akan membuat si tiap-tiap meteor ini random di posisi X-nya. Apa yang kita lakuin, karena ini adalah list alias array kayak gitu, jadi kita lakukan perulangan. Kita cari yang for each loop. Oke, ini ke sini. Kemudian ini outputnya list, kita masukin ke sini. Ini ada kita coba cek di graph inspector-nya supaya kita tahu detailnya. Inputnya dia butuh flow, tentu saja udah flow kita masukin. Collection dari si meteor yang udah kita populate tadi di on start. Kemudian outputnya ini exit ini ke flow selanjutnya. Body ini flow tiap itemnya, karena perulangan kan for each tadi, jadi tiap-tiap itemnya kita bisa lakukan next flow. Kemudian index ini integer, jadi item keberapa gitu. Kemudian item alias objeknya, objek yang kita iterasi. Cool. Oke, sekarang kita akan coba set transform, set position. Ininya jangan isi self. Kalau isi self nanti dia akan nge-reference ke BG Looper tadi ya. Jadi kita masukinnya yang itemnya. Kemudian flow dari tiap bodinya. Maksudnya flow dari tiap iterasinya kita ke sini. Jadi nanti misalnya objek meteor 1, nah
terus flow-nya kemana ke sini. Kalau exit ini nanti setelah si loopnya dieksekusi dia kemana gitu flow-nya. Jadi kita pakainya yang body. Oke, terus kita tambahin vektor 2 create. Saya masukinnya ke sini. Y-nya seperti biasa kita biarin aja. Maka kita ambil di sininya, ambil referensi dari posisi si itemnya, get position, kemudian cari yang get y, vektor 2 get y. Ups, salah, ini kita replace vektor 2, cari yang create yang pakai 2. Oke, ini merah nih. Ups, outputnya ke sini. Kemudian y-nya kita pakai ini. Kemudian untuk x-nya kita pakai random ya. Kita coba tambahin random range. Saya kasih minimalnya misalnya negatif 2,3, kemudian maxnya 2,3 misalnya. Kemudian ini jadi si X. Oke, kita play. Nah, jadi udah random ya posisinya. Coba bisa lihat scene. Coba play lagi. Nah, dia juga random. Oke. Selanjutnya adalah, jadi kalau misalnya si meteor ini udah mencapai sini, dia balik lagi ke atas, jadi ngelooping gitu. Cuman pas di loopingnya nanti X-nya dia beda lagi posisinya. Jadi seolah-olah itu objek baru, padahal objek yang sebelumnya aja, cuman kita coba ganti posisinya gitu. Tapi sebelum itu saya pengen banyakin variasi lagi. Jadi kayak saya coba variasiin si misalnya rotationnya, kemudian nanti warnanya juga kita pengen agak beragam aja gitu. Oke, tapi kita seperti biasa kita bikin dulu ini baru ya, super unit baru supaya nanti reusable dan nggak numpuk di sini. Saya bikin bold, kemudian flow macro, kemudian saya kasih nama randomize. Itu bikin looper lagi, saya coba copy segini nih dan Ctrl X, kemudian masuk ke randomize. Kita coba full screen supaya enak editnya. Kita coba tambahin dulu input. Kemudian grab vektor, control inputnya saya masukin satu flow. Misalnya saya kasih nama randomize kayak gitu. Terus value inputnya kita butuh item, tipenya adalah game object. Oke, kemudian kita masuk ke project, pilih yang BG Looper. Tadi nggak ada, kita masukin yang randomize. Jadi tiap itemnya kita random, kemudian flow dari bodinya kita terusin.
ininya belum kita set. Self kita pindahin ke sini. Coba play lagi. Oke, udah jalan. Kita masuk ke BG Looper. Kemudian kita hanya fokus di sini untuk seperti yang kita rencanakan tadi, kita akan mencoba membuat random rotationnya. Saya pilih yang randomize, kemudian saya coba fokus grid. Jadi sederhana, kalau tadi kita set position, kita coba cari yang set rotation, transform set rotation. Intinya jangan save. Kalau save nanti merujuk ke dirinya sendiri, which is di BG Looper kita cari input yang item. Kemudian ini udah ada nih penggaris. Kita coba lihat ininya quaternion. Kita coba cari unit yang quaternion harusnya yang XY aja ya. Coba kita cari dulu. Ya yang ini yang XYZ. Kemudian Z-nya kita random aja. Random 0 sampai misalnya 90. Jadi jangan terlalu banyak variasinya. Kita cukup yang sampai 90 derajat aja. Kemudian ini belum jalan karena flow-nya dia belum diterusin. Jadi kita terusin. Habis set position kita set juga rotation randomnya. Oke, coba kita cek. Kita coba cara ngeceknya adalah lihat aja di sini. Ini rotationnya aja ada yang 14, ini ada yang 45, ini ada yang 35 dan seterusnya. Jadi variasi si rotationnya udah kita buat juga ya. Oke, selanjutnya kita akan coba randomize warnanya juga. Kita pilih yang randomize, kemudian full screen. Seperti biasa, set position, set rotation, kita tambah set color. Kemudian cari yang ini, sprite render set color. Dan ini kita terusin dari sini. Ininya jangan lupa kita ambil dari item. Kemudian warnanya kita cari yang dari create color RGB. Kemudian kita kasih random range lagi. Misalnya dari 0,7 ke 1. Ini kita masukin ke RGB-nya masing-masing, jadi di random dari 0,7 sampai 1. Oke, kita coba cek apakah udah berjalan atau belum. Ya, warnanya juga kita udah randomize. Selanjutnya kita akan coba pindahin si posisi meteornya ke atas kalau udah nyentuh bawah. Jadi kita manfaatin BG Looper tadi. Saya coba tarik ke bawah. Kemudian kita kasih collider untuk mendeteksi collisionnya. Jadi antar objek itu ketahuan bahwa saling bersentuhan. Box collider 2D. Jadi teman-teman kalau untuk mengetahui detailnya silahkan browsing sendiri di dokumentasi Unity-nya, misalnya box collider itu untuk apa gitu dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat dari sini nih. Open reference for box collider 2D. Jadi
dia akan membuka browser dan kita bisa baca untuk apa sih sebenarnya box collider 2D-nya. Jadi saya di sini tidak akan terlalu detail, hanya akan menjelaskan fungsi-fungsinya aja di tutorialnya. Oke, kita lanjut. Kita akan coba besarin. Kita pakai React tool ini. Oh enggak. Scale tool ya. Coba panjangin. Panjangin. Cukup segini kayaknya. Kemudian kita pindahin agak ke bawah dikit. Kemudian ininya kita is trigger. Jadi supaya triggernya terdeteksi, dan kita harus pakai rigid body atau simulasi fisik ya. Cuman kita nggak bakal pakai, kita pakai yang kinematik aja. Jadi ini sebagai syarat aja. Jadi walaupun nanti kedua objek misalnya Meteor dan BG Looper ini dia punya box collider, itu nggak akan kedeteksi sampai salah satunya dia memiliki rigid body gitu. Oke, ini kita udah pakai collider. Kemudian kita akan pasang atau tambah komponen collider di masing-masing objek meteornya. So, meteor ini saya tambahin add komponen, kemudian collider, dan pakai yang polygon collider 2D supaya dia nge-encapsulate objeknya. Udah meteor 2, kita lakukan hal sama. Kita bisa pilih sebenarnya semua meteor, tekan shift, kemudian pilih yang meteor 6. Add komponen, kemudian polygon collider 2D. Oke, udah kepilih semua. Kita akan cek apakah si collidernya udah jalan atau belum. Kita pilih yang BG Looper. Kemudian kita butuh satu event lagi. Update-nya kita belum butuh. Di kanan add unit, kemudian event. Kemudian kita cari on trigger enter 2D. Jadi eventnya ada banyak ya, ada on trigger enter, jadi pertama kali antara kedua objek berkenaan. Ada juga nanti on trigger stay, ketika dia di bawah dalam kurun waktu tertentu, misalnya dia stay dan exit ketika eventnya terdeteksi antara kedua objek itu saling berjauhan, sudah tidak collision lagi gitu. Jadi kita coba cek ininya self, kemudian foldernya kita cari get tag ya, collider get tag ini ada. Terus kita compare, add unit, kemudian kita cari yang equal. A-nya get tag-nya si collider, kemudian B-nya kita cari dari string literal. Dan objek apa yang akan kita deteksi? Jadi hanya untuk kali ini hanya objek dengan tag meteor, kayak gitu. Jadi apa yang kita lakuin? Kita pasang dulu di sini control branch, masukin ke sini, ini terus ke sini. Jika true, maka kita akan log debug. Message-nya kita dari literal aja. Soalnya message-nya collision. Jadi ini sederhana gini. Ketika objek BG Looper collision dengan objek lain, kita bandingin dulu apakah tagnya meteor. Kalau iya, kita coba debug atau print di konsol gitu ya. Kita akan coba cek. Saya beralih ke sini. BG Looper. Ini harusnya udah ya. Kita cek. Nah, di sini ada collision. Berarti ini udah eventnya udah kita dapat nih. Jadi tinggal actionnya aja gimana sekarang. Ke project, BG Looper, grab inspector, flow grab. Ini kita jangan ini. Tapi kita pindahin Y-nya.
Jadi balik lagi ke atas. Jadi kita akan coba randomize juga. Bisa coba drag ke sini. Tetapi selain di randomize, kita juga harus membuat posisi Y-nya berubah. Kita butuh edit si flow randomize-nya. Saya klik full screen. Saya kasih di sini lagi satu input. Set Y position. Tipenya boolean. Has default value saya kasih false. Jadi kalau misalnya posisi Y-nya di set, ini bernilai true gitu. Maka habis dari tadi set color, kita set juga posisi Y-nya. Ini kita tarik dari item ini. Kemudian vektor 2-nya kita pakai yang ini, copy aja dari yang ada, create ke sini. Kemudian X-nya kita ambil dari yang sudah diubah tadi. Ini kita coba set rotation, set position ini. Jadi kita ambil aja dari sini. Get Y. Get X. Dari yang udah di random, kemudian Y-nya baru kita ambil dari float literal aja. Kita coba cek. Misalnya atau kita cari yang paling atas deh, di 7 atau 8. Coba buka lagi yang randomize, full screen. Kemudian saya kasih nilai 8. Kemudian ini kalau bernilai true, set position Y-nya. Oke. Kita coba ke BG Looper lagi. Set Y position, ini jangan, ini kita true-in. Oke, kita cek. Coba sini. Oke, dia udah balik lagi ke atas ya. Kalau udah kena si BG Looper, dia pindah ke atas. Kemudian X-nya random position, tapi Y-nya kita pilih statik di angka 8 ya. Jadi turunnya semua dari sini. Kalau kita lihat di gamenya ini udah ini ya, kelihatan natural lah. Jadi posisinya udah kita random X-nya, kemudian rotationnya kita juga kasih random juga supaya ada variannya, dan warnanya juga kita kasih. Jadi nanti tugas si pesawat ini menghindari si meteor ini. Jadi kalau ada ini kan kita bisa menghindar, dan dia juga harusnya bisa nembakin meteornya ya. Kita nanti kasih script untuk dia bisa nembak gitu. Nanti selain ada meteor, kita juga kasih ini ya, musuh-musuh. Oke. Selanjutnya kita tambahin variasi lain. Kita akan coba tambahin kayak bintang-bintang gitu supaya kelihatan bergerak si-nya. Walaupun yang bergerak cuman si meteornya sebenarnya. Jadi kita masuk ke asset, kemudian pilih sprite,
kemudian meteor di sinilah. Coba kita masukin ke situ, kemudian cari effects misalnya. Start ini deh, kita star kita drag ke sini. Kemudian saya bikin game object empty. Saya kasih nama stars. Kemudian saya coba drag ini ke sini. Saya coba tekan F untuk fokus ke bintangnya. Oke. Di sini bintangnya cukup kecil ya. Saya kasih nama star. Kita bisa bikin dua ya. Jadi kita bisa bikin tag baru misalnya start. Terus nanti bikin lagi di sini on trigger enternya dicek apa kalau tagnya start yang ngelakuin hal yang sama. Cuman saya pengen pakai yang meteor aja supaya reusable. Harusnya tadi sih namanya jangan meteor ya. Bisa jadi obstacle atau apa gitu supaya penamaannya jelas. Cuman nggak apa-apa lah. Kita pakai tagnya meteor aja. Saya coba pasang di sini. Kita coba buat random juga ya. Ini nanti nggak ada pengaruhnya sebenarnya ke gamenya. Ini cuma hanya pemanis saja atau ya variasi aja gitu di scene-nya. Coba duplicate, terus pindahin kemana gitu ke sini. Kemudian duplicate lagi. Duplicate lagi. Teman-teman silahkan berkreasi sendiri. Duplicate lagi. Oke, kayaknya cukup. Saya pilih star semuanya, add komponen, kemudian saya pilih yang polygon collider, kemudian pilih yang is trigger. Saya coba play. Oops. Oke, ini kita belum kasih ini ya flow. Kita tambahin bolt, kemudian flow machine. Ininya kita cari dari yang meteor juga, script meteornya kita pakai. Kita play. Oke, saya keliru sepertinya. Coba remove komponen dulu. Pilih semua star, kemudian add komponen, bolt, flow machine. Kemudian nggak bisa nih, harus satu-satu. Oke, nggak apa-apa. Flow machine kita pilih meteor, star 1 juga flow machine. Kita pilih yang meteor, flownya start 2 sama pilih meteor. Coba play. Oke. Cuman bintangnya aneh ya, dia ikut rotasi. Berarti kita harus ada yang harus diedit. Si rotasi bintangnya bintangnya jangan dirotasi. Oke, kita pilih aset, kemudian cari yang flow, cari yang randomize. Saya coba full screen. Saya tambahkan input boolean lagi.
kasih nama randomize rotation. Kemudian tipenya kita kasih boolean. Oke. Jadi has default value-nya true. Jadi kalau misalnya kita branch, kemudian si rotasinya di randomize, jika bernilai true, maka set rotasinya. Jadi ini kesini berarti dicek abis ngeset position, dicek dulu apakah randomize rotationnya true. Kalau benar true, oke, rotasinya di random. Kalau enggak, kalau false berarti langsung ke ubah warna. Oke. Cuman kita masih ada kendala karena coba cek, coba full screen bagi loopernya, randomize rotation. Jadi ini akan tetap randomize karena kita belum membedakan apakah ini start atau meteor, karena semuanya meteor ya tadi. Kita buktikan terlebih dahulu. Ya, si starnya ke random. Saya kasih tag lagi, add tag, kemudian saya kasih nama star, save, kemudian star ini pilih semua, ganti tagnya ke star. Cool. Sekarang kita masuk ke BG Looper, full screen, kemudian kita cek holidernya tadi. Jika tagnya meteor gitu, terus di randomize, kita juga get tag tadi, kita masukin ke equal. String literal, namanya star. Kemudian kita masukin ke branch. Jika true, apa yang terjadi? Pilih yang randomize. Randomize rotationnya jangan. Kemudian set posisinya juga. Set positionnya ya. Coba play. Ya, si bintangnya rotasinya nggak random ya, nggak berubah. Tapi kok bintangnya nggak ke atas lagi ya? Oke, itemnya belum kita set. Kita coba play. Oke, ininya belum kita set.
Oke, keliru. Oke, jadi ini kalau false dia baru ke sini. Nah, gitu. Coba play. Yasin. Oke, bintangnya udah random. Maksudnya udah balik ke atas. Dan nggak random sekarang si posisinya, tapi warnanya ganti, kemudian posisi X-nya juga ganti atau random. Oke. Kita udah nambahin komponen-komponen dalam game ya. Kita nambahin si meteor dan bintang. Selanjutnya kita butuh nanti si speed dari percepatan meteor ini di-trigger dari event-event tertentu ya. Jadi kita nggak mungkin statik karena nanti modenya endless. Jadi misalnya semakin banyak skornya si player ini, si meteornya makin cepat kan, logikanya kayak gitu. Jadi kita coba tambahin variable speed di script meteor ya. Full screen. Inputsnya atau node-nya kita ganti ke 4. Kemudian variables di C-nya saya tambahin baru. Oh sorry, bukan di sini. Sorry. Di sini meteor speed. Ini tipenya float. Saya kasih value-nya 1. 1 berarti ya kayak barusan aja gitu ya, nggak ada perubahan. Ini kemudian masukin ke D sini, berarti rumusnya kita ganti. Berarti A kali B kali C kali D. Oke, kita coba play. Normal, kita coba ganti speednya menjadi 5 misalnya ya, lebih cepat. Cepet banget. Atau kalau mau melambat kita kasih value nya misalnya 0,1. Dia harusnya jadi lambat banget. Oke, lambat banget. Oke, kita udah nambahin speed. Selanjutnya kita akan nambahin ini ya, player hold. Tapi sebelumnya saya tambahin dulu collider Seek 2D, kemudian pilih yang polygon collider. Terus saya coba edit, ini kita rapihin dikit, edit collider. Oke, saya rasa cukup. Kemudian saya di scene, saya kasih variabel player hold. Add, kemudian tipenya float. Saya kasih value-nya 100. Kemudian kita tambahin add komponen fisik 2D, kemudian rigid body, kemudian pilih yang kinematik karena kita belum pada tutorial kali ini belum memakai simulasi fisik. Jadi kita biarin aja perpindahannya melalui translasi dari si posisi ya. Jadi nggak pakai, kita kan sebenarnya kita bisa gerakin objek itu 2 ya. Kita bisa langsung direct gerakin posisinya atau sebenarnya si rigid bodinya atau si fisiknya yang kita gerakin. Oke, jadi logikanya sama. Jika nanti si player ini
nubruk gitu ya, nubruk si meteor, maka si health-nya berkurang. Jadi apa yang kita lakuin, kita pilih yang player ini, kemudian cari yang player makro ya, edit graph. Jadi kita tambahin di sini on trigger enter 2D. Kemudian saya bikin super unit supaya lebih mudah organizing filesnya atau flownya. Klik kanan, create, kemudian bold, pilih flow macro. Saya kasih nama meteor detection. Kemudian saya buat input yang nesting ini. Saya kasih flow misalnya meteor collision. Kemudian value inputnya collision, tipenya collision juga, collision 2D, collider 2D. Cool. Jadi kita coba fusil. Seperti biasa, tagnya kita cek terlebih dahulu. Get tag. Kemudian kita kasih komparasi equal. Jika tagnya adalah meteor, maka apa yang harus dilakuin? Maka kita akan mengurangi variables player health. Set variables scene. Kemudian tadi kita namanya scene variables player health. Jika true, rubah di player health. Kemudian dari mana kita mengurangi player health-nya? Berarti kita butuh satu lagi scene variables. Saya kasih nama meteor damage. Ini kita kasih tipe-nya float. Value-nya kita isi saya coba 15 deh, 15. Kita drag terlebih dahulu meteor damage-nya, full screen. Saya bikin formula. Berarti saya juga masih butuh player health di sini, variable ini. Player health kita masukin ke A, kemudian si meteor damage-nya kita ke B. Jadi logikanya adalah player health dikurangi meteor damage, A kurangi B. Kemudian kita masukin ke sini. Oke, kita coba play. Apakah si player health-nya berkurang kalau dia tabrakan sama meteor? Sorry, kayaknya ada yang ketinggalan. Kita masuk ke player. Is triggernya belum kita checklist. Oke, cool. Kita coba play. Coba lihat scene. Oops, kayaknya nggak berkurang. Oke, saya lupa belum masukin kayaknya. Kita klik player, kemudian edit graph. Kemudian saya tambahin
meteor detection ya namanya, meteor detection. Oke, ini ke sini, kemudian koordinat ke sini. Kita play. Ya, health-nya terus berkurang karena nabrak meteor ya. Coba kita tabrakin ke bintang, harusnya jangan berkurang ya. Oke, nggak berkurang. Ops. Tapi dia sampai negatif. Oke, kita coba tambahin satu lagi logic. Di meteor detection. Kita tambahin di sini greater. A-nya kita ambil dari player health. Jika A lebih dari B, artinya jika si player health-nya lebih dari 0, ya maka itu boleh dikurangi. Tapi kalau enggak, ya nggak usah, nanti nilainya negatif ya. Jadi kita tambahin di sini branch. Jika true, baru ini melakukan set variable player health. Jadi sini balikin ke sini. Oke, cool. Kita coba play. Dia berkurang terus, berkurang, ya ini kalau misalnya kurang dari, masih ke min 5 ya. Kita butuh just lagi. Jadi kita butuh less. Jika player health-nya kurang dari meteor damage kayak tadi tuh, maka kalau false, dia ganti ke sini. Sedangkan kalau true, kita coba copy aja. Kalau misalnya si damage-nya, si player-nya kurang dari meteor damage, maka kita set aja ke float literal, kita kasih ke 0 aja, karena ya harusnya negatif, tapi idealnya kita kasih ke angka 0 ya. Jadi supaya health-nya nggak ada negatif. Kita coba play. Di sini coba tabrak-tabrakin. Oke. Dia akan bernilai 0 ya, jadi nggak negatif nilainya. Oke, selanjutnya kita akan nambahin ini deh, HUD ya, atau si UI-nya, untuk menandakan berapa sih sebenarnya si health-nya dia gitu. Terus kalau misal health-nya 0 ya dia game over. Tapi kayaknya untuk sesi kali ini kayaknya cukup. Jadi kita udah agak lumayan banyak ya yang kita lakukan. Kita nambahin tadi meteor, kemudian beserta variasinya, kemudian juga bintang, kemudian collision detection, kemudian juga bagaimana nambahin logic health gitu. Oke, untuk kali ini itu saja. Sampai berjumpa lagi di
sesi selanjutnya. Terima kasih.